Kekayaan dan pengendalian atas kekayaan ekonomi global pada akhirnya berpusat kepada dan atau ke dalam 4 perusahaan yang sangat besar di kancah mata dunia di mana mereka sangat terkenal. 4 perusahaan yang besar tersebut memiliki kekayaan yang sungguh fantastis dengan nilai aset sebesar 30 triliun dolar Amerika Serikat, yang mana nilai tersebut melebihi dari kekayaan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika kita menggabungkan total kekayaan dari 109 negara yang ada di seluruh dunia, nilainya hanya sekitar 110 triliun dolar Amerika Serikat. Namun, perusahaan-perusahaan swasta ini dengan kekayaan mereka yang sungguh luar biasa menguasai hampir 40% dari total kekayaan yang ada di seluruh negara-negara tersebut. Apabila kita melakukan penjumlahan kepada 4 perusahaan tersebut, yakni Vanguard, Blackguard, Fidelity, dan Stryker, ada catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa keempat perusahaan ini memiliki kepemilikan dan atau keterlibatan yang terkait dengan individu dan atau kelompok yang memiliki latar belakang Yahudi. Sekarang, marilah kita melakukan analisa secara mendalam di mana terkait dengan populasi Yahudi dan pertanyaannya yang selalu sering muncul, yaitu mengapa terdapat sejumlah besar individu Yahudi yang mencapai status miliarder dan atau memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa signifikan. Kemudian daripada itu, ternyata dari total 400 miliarder di seluruh dunia, sekitar 159 miliarder tersebut diantaranya adalah orang Yahudi, yang mencakup hampir 40% dari jumlah miliarder global tersebut. Hal ini menarik perhatian, mengingat populasi Yahudi hanya menyumbang sekitar 0,30% dari total keseluruhan jumlah penduduk yang ada di dunia. Mari kita uraikan dengan lebih terperinci siapa saja individu yang turunan langsung Yahudi yang terdapat dalam daftar miliarder global. Yang pertama, Larry Ellison memiliki perusahaan Crackle di mana nilai aset kekayaan sebesar 150 miliar dolar. Kemudian Sherbridge adalah salah satu pendiri Google, memiliki kekayaan 106 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya Michael Bloomberg yang dikenal sebagai tokoh utama dalam industri media, memiliki kekayaan sebesar 96 miliar dolar Amerika Serikat. Daftar tersebut di atas berlanjut dengan nama-nama seperti Mark Zuckerberg, Larry Page, Steve Ballmer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jika kita beralih kepada negara Rusia, mendapatkan 10 orang keturunan Yahudi yang menonjol dalam daftar miliarder seperti A. Levins dan contohnya Roman Abramovich yang juga dikenal sebagai pemilik Chelsea Football. Mereka adalah keturunan Yahudi. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki kewarganegaraan ganda, termasuk kewarganegaraan Israel. Wahai sahabat setia Snack Video dan MTR Bitcoin Official Channel di seluruh dunia, sebenarnya kita dapat menyaksikan perang proksi yang terus berlangsung antara Amerika Serikat atau Rusia. Menariknya, para individu terkaya kepada kedua negara tersebut adalah keturunan Yahudi. Selain hal tersebut di atas, ada beberapa keluarga Yahudi seperti Rothschild, keluarga Edison, keluarga Ablihofer, keluarga Weizsäcker, dan keluarga Azrael yang memiliki pengaruh sungguh luar biasa dan sangat signifikan di berbagai dan atau di seluruh penjuru dunia, termasuk Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Kekayaan para keluarga-keluarga tersebut jika dijumlahkan mencapai angka yang sangat mengesankan, yaitu 3 triliun dolar Amerika Serikat. Apabila seseorang untuk melakukan percobaan melakukan boikot produk dan atau layanan yang terkait dengan mereka, maka konsekuensinya sangat signifikan hingga mencakup kemungkinan akan kehilangan akses ke sumber daya keuangan, pasokan pangan, infrastruktur, retribusi, fasilitas pergudangan, sumber energi, produksi minyak dan gas alam, energi terbarukan, teknologi, semikonduktor, telekomunikasi, media sosial, dan seluruh jaringan yang mereka dahulukan atau perdulikan di dunia ini.
Apakah kekayaan yang dimiliki sebagian besar individu dunia, terutama Yahudi, merupakan hasil kebetulan semata, ataukah ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dari sebagian besar manusia lainnya yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang? Apakah sejarah yang mencatat pengusiran, penindasan, dan tudingan-tudingan terhadap Yahudi sejak masa penguasaan Kristen atas benua Eropa pada abad pertengahan menjadi pendorong yang mendorong mereka untuk menjadi lebih cerdas, pintar, fleksibel, bekerja lebih keras, lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, lebih kuat dalam berinvestasi, dan lebih kompak dalam menjalin hubungan sesama Yahudi? Apakah semua faktor ini memiliki peran penting dalam keberhasilan yang mereka capai? Jawabannya adalah semua hal tersebut di atas benar 100% adanya. Kemudian, ada satu faktor penting yang menjadi kunci utama untuk dasar keberhasilan mereka, yaitu ketergantungan pada komunitas yang kuat dan militan. Mereka telah membangun komunitas yang sangat solid dan didasari oleh solidaritas yang tinggi dan kuat, dukungan fanatik, praktik nepotisme, jaringan nektisitas yang kokoh, serta adanya unsur konspirasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yahudi. Dalam dunia korporasi, jika ada satu orang sebagai individu Yahudi yang mencapai posisi yang tinggi, maka mereka cenderung mendukung dan mendorong individu Yahudi lainnya untuk mencapai posisi yang sama, dan proses itu terus berlanjut sejak dan atau secara berkesinambungan. Hal ini khususnya terlihat dalam hubungan dan dinamika dalam dunia korporasi. Selain hal tersebut di atas, dunia pengusaha mereka memiliki jaringan erat dan seringkali memiliki pemilikan dan atau keterlibatan yang saling terkait. Sebagai contoh, Vanguard memiliki kepentingan di dalam Blockchain, dan sebaliknya Bloxroot juga memiliki kepemilikan di dalam Vanguard. Mereka juga memiliki kepentingan dalam State Trust, Bullish, Stayheware, Citicorp, dan memiliki presentasi kepemilikan dalam berbagai perusahaan, membentuk jaringan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Inilah alasan mengapa mereka sering diidentifikasi sebagai kelompok elit. Terakhir, setelah mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah dan meraup kekayaan yang lebih banyak lagi, mereka akan melakukan segala dan atau berbagai cara untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Mereka tidak akan segan berbuat di luar rasa kemanusiaan pada masyarakat non-Yahudi untuk mencapai tujuan mereka. Terlebih-lebih, kaum di luar mereka dianggap sebagai goyim, di mana goyim tersebut memiliki pengertian sama dengan binatang dan bukan manusia. Inilah alasan mengapa Yahudi bisa bertindak sewenang-wenang pada orang dan atau manusia di luar kaum mereka. Dari sinilah rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat bermula. Wahai sahabat setia Snack Video dan MTR Bitcoin Official Channel, itulah bagaimana cara Yahudi merusak dan menguasai dunia. Jika Anda suka dengan video ini, maka bagikan jika Anda menyukai. Jika Anda ingin meninggalkan komentar pada kolom komentar, tinggalkanlah komentar yang paling terbaik menurut Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.